Oke, selamat siang semuanya. Semoga di siang hari ini sahabat-sahabat sehat selalu, sehat walafiat, baik pikiran, hati, jiwa, ya kan? Tak lupa pula buat teman-teman yang beragama non-Islam atau Kristiani, selamat Natal ya. Karena mungkin di antara sahabat-sahabat itu ada yang nggak bawa nggak ada sendok kopi. Ada yang sedang sibuk di kantor, ada yang sedang melakukan ritual ibadah di musola atau masjid. Kembali ke permasalahan Israel dan Palestina itu sahabat-sahabat, bahwa sejarah tahun 1947 itu peta dunia menggambarkan bahwa negara Israel itu tidak ada. Dia itu imigran yang sengaja dimasukkan oleh Inggris, Amerika, dan sekutunya masuk ke Timur Tengah agar apa? Agar tidak dieksekusi, dihabisi ras Yahudi di Jerman oleh Hitler. Karena itu satu catatan sejarah. Nah, pada tahun 1946 itu ya. Nah, dia akhirnya deklarasikan diri yang namanya Israel sebagai negara. Padahal kan imigran. Contohnya kalau ada orang imigran dari negara manapun juga terus masuk ke Indonesia ya. Terus dia deklarasikan diri sebagai negara. Kira-kira benar atau salah? Pasti jawabannya salah. Dengan argumentasi kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani itu banyak kebohongan. Dia mengklaim bahwa ini Tuhan mewariskan sebuah tanah suci untuk dia diamin, dia jaga. Tidak begitu. Yang jelas khalaqallahu ta'ala, sunyi Allah menciptakan samai wal ard, ya, menciptakan langit dan bumi untuk dititipi, bukan dijanjikan. Untuk mengelola dengan baik dan benar, gitu ya. Nah, ketika hal itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, timbulnya kan orang ingin berkuasa, ingin ya semacam-macam. Akhirnya dia melakukan penjajahan, ekspansi dari dia pertama itu daerah laut dekat imigran, terus sampai mengadakan peperangan dengan menindas rakyat Palestina. Nah, hal itulah yang menyebabkan masyarakat seluruh dunia kurang sepakat dengan ide dan gagasan atau cita-citanya Israel itu, sahabat semua, dengan argumentasi tanah yang dijanjikan oleh Tuhan gitu. Sepengetahuan saya dari dalam agama apapun juga tidak ada Tuhan menjanjikan tanah. Yang jelas dititipi untuk berperan aktif, untuk menjaga, untuk memelihara, untuk didiamin sebagai pemimpin di muka bumi. Itu sahabat-sahabat. Sejarahnya itu begitu. Makanya kita sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara melihat fenomena itu turut ikut menyumbang walaupun pikiran atau mungkin kata-kata untuk memerdekakan Palestina. Itu yang terpenting. Dan yang kedua, saya dengan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Widodo dengan kabinetnya, Mas Sutikno selaku sekretaris negara,
Menteri urusan Sekretaris Negara. Terus Mas Erick Thohir selaku Menteri BUMN, dan juga Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan, sekaligus Hadi Cahyanto selaku Menteri Agraria. Dan Pelindo Makassar. Karena apa? Ada tanah kerajaan dari kerajaan Goa, ahli warisnya memberikan surat kuasa kepada saya. Surat kuasa untuk memproses pembayaran tanah atau sewa tempat selama 60 tahun yang dipakai oleh Pelindo. Sampai sekarang juga memang belum terbayar. Pemerintah Indonesia belum melaksanakan kewajibannya membeli atau membayar haknya masyarakat atau ahli waris kerajaan Goa. Gitu sahabat-sahabat. Senilai dengan 26 hektar itu 10 triliun 572 jika NJOP-nya 40 juta per meter. Namun sebaliknya, saya mendapatkan komisi dari surat kuasa tersebut kurang lebih 264 miliar rupiah. Nah, itu kewajiban pemerintah. Nah, kemarin sudah saya kirimkan surat kepada Sekretaris Negara untuk ditindaklanjuti ke Presiden Mas Jokowi. Nah, kalau Presiden itu ingin tercatat dalam sebuah sejarah, menurut pendapat saya ya, itu diselesaikan. Ayo tak selesaikan. Oke, kalau seandainya harganya sini, bagaimana kalau saya tawar? Itu Presiden yang bijak. Karena dengan melaksanakan itu otomatis kewajiban dan hak rakyat masyarakat Indonesia tidak terzolimi oleh Presiden, oleh Menteri, oleh Kabinet, oleh hal-hal yang dianggap berurusan dengan urusan tanah di pelabuhan. Contohnya begini, Anda punya tanah, ya, tanah sawah, tahu-tahu dibikin terminal bis, ya, dibangun situ. Terus Anda layak nggak meminta uang untuk apa itu, kalau itu penggusuran atau ganti rugi atau beli tanah? Nah, disinilah pemerintah Indonesia, pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin Presidennya Jokowi berkewajiban menyelesaikan permasalahan tanah di Goa. Jika dia merasa presiden dan bertanggung jawab untuk tanah air dan perdamaian masyarakat Indonesia, agar tercipta masyarakat yang adil, makmur, spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen, sekaligus memenuhi hak dan kewajiban sebagai kepala negara dan memenuhi haknya rakyat dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menghimbau kepada Presiden Joko Widodo, Mas Erick Thohir selaku Menteri BUMN, Mas Sutikno, Mas Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan, dan Hadi Cahyanto selaku Menteri Agraria, dan jajaran komisaris dan direksi Pelindo untuk membayar sesuai dengan yang kita ajukan. Jika ada penawaran, silakan hubungin saya atau hubungin Hasanuddin Sesu selaku surat kuasa yang kedua. Itu sahabat-sahabat. Ini sekedar informasi untuk bahan kajian bahwa masyarakat itu punya hak terhadap pemerintah. Pemerintah punya kewajiban untuk memenuhi haknya rakyat dan masyarakat Indonesia, sehingga tidak terjadi kezaliman. Kemarin sudah saya ingatkan. Saya meminta ini karena hak, ya. Bukan saya minta bantuan, bukan minta saya sumbangan. Oleh karena itu saya ultimatum saya berikan kepada Mas Jokowi, kalau bisa sebelum turun menjadi presiden, laksanakan itu, undang saya. Ayo kita negosiasi dengan baik-baik. Agar Anda nanti setelah turun, saya berani make up secara spiritual maupun secara fisik untuk mengamankan Anda selaku mantan presiden. Tapi jika tidak Anda selesaikan, ya konsekuensinya masa bodoh saya juga. Bahkan saya akan ikut menghujat. Itu dalam teori
kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kewajiban dan hak sebagai presiden juga rakyat tidak terlaksana dengan baik dan benar. Begitu aja sahabat-sahabatku, mungkin ini sebagai bahan kajian buat sahabat-sahabat lab siang bersama Gus Legend atau Satrio Piningjati atau Profesor Dr. Nanang Hari Adi SCMSC atau Bobby Wong atau Aja Raham. See you tomorrow. Mohon maaf atas kekilafan dan kesalahan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wallahul mu'afiq ila midhariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.